Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di SMP ITA Salam Sanden. Masih bersama saya Hendriyanti Kartikasari. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar bersama mengenai unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi. Nah, yang sebelumnya kita akan belajar mengenai pengertian dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun suatu sastra tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga tokoh, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam atau yang terakhir adalah amanat. Kita akan belajar bersama satu pertama, tema. Tema adalah makna yang terkandung oleh sebuah cerita. Tema bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama dari keseluruhan cerita. Yang ketiga, jadi dari tema tersebut dapat disimpulkan bahwa tema merupakan gagasan dasar umum, dasar sebuah karya yang digunakan untuk mengembangkan suatu cerita. Tema yang sering diangkat dalam cerita fantasi atau cerita-cerita fiksi biasanya adalah masalah dari kehidupan di dunia nyata. Yang kedua, latar atau setting. Latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi 3, yakni latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat merupakan latar yang menggambarkan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang kedua, latar waktu merupakan latar yang berhubungan dengan perihal kapan terjadinya peristiwa. Misalnya, tengah malam tak ada bintang di langit itu, mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan yang menyambut malam yang semakin larut. Nah, dari penggalan cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa latar waktu dari cerita tersebut adalah malam hari. Yang ketiga, latar suasana atau latar sosial merupakan gambaran suasana yang terjadi pada peristiwa yang diceritakan. Dari penggalan cerita yang dibacakan tadi dapat disimpulkan bahwa latar suasananya mencekam karena didukung dengan adanya lolongan anjing yang bersahut-sahutan serta mendung hitam yang nampak menggumpal. Sebagai contoh lain dari latar suasana atau latar sosial, saya bacakan terlebih dahulu yang seperti ini. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, dari penggalan tersebut dapat kita simpulkan bahwa suasananya adalah suasana yang sedih. Oke. Untuk belajar kita kali ini cukup sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.